Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 kita akan mempresentasikan tentang sistem informasi pemasaran yang anggotanya adalah Aditya Nugraha, Aditya Nugroho, Ariel Muhammad Dafa, Restu Arianto, dan Rizky Pratama. Untuk selanjutnya definisi pemasaran yang akan dipresentasikan oleh Dafa. Silahkan Dafa. Yang pertama ada definisi pemasaran. Pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Di sini, pemasaran adalah mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Beberapa aktivitas pemasaran seringkali dilakukan oleh perusahaan lain. Yang selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Kemudian, menurut Philip Kotler, sistem informasi dapat dijelaskan sebagai sistem informasi pemasaran untuk suatu struktur set prosedur serta cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Dalam sistem pemasaran ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada komponen input sistem informasi pemasaran yang meliputi beberapa poin. Yang pertama ada subsistem informasi akuntansi, yang kedua subsistem penelitian pemasaran, ketiga subsistem intelijen pemasaran. Kemudian ada komponen output pemasaran. Ada 5 poin di dalamnya, yaitu yang pertama subsistem produk, subsistem harga, subsistem tempat, subsistem promosi, serta subsistem bauran integrasi. Yang ketiga yaitu ada komponen input sistem informasi pemasaran yang Untuk selanjutnya Restu akan mempresentasikan tentang contoh sistem informasi pemasaran. Silakan Restu presentasinya. Selanjutnya ada contoh dari sistem informasi pemasaran dalam perusahaan. Yang pertama, subsistem riset pemasaran. Contohnya menggunakan jasa perusahaan yang bergerak dalam riset pemasaran. Yang kedua ada subsistem intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan pengamat dan penyelidik tentang situasi dan kondisi pasar sasaran. Contohnya, manajer pemasaran melakukan sendiri dengan membaca referensi, dengan interview atau wawancara. Yang ketiga ada subsistem produk. Subsistem produk berguna untuk membuat rencana produk baru, terutama mengenai siklus hidup produk dan model evaluasi produk baru. Yang keempat ada subsistem tempat. Selanjutnya ada peran dari sistem informasi pemasaran. Peranan sistem informasi pemasaran adalah untuk memperkirakan kebutuhan informasi manajer, menghasilkan informasi yang dibutuhkan, dan mendistribusikan informasi tersebut secara tepat waktu kepada para manajer pemasaran. Selanjutnya yaitu Adit, presentasi selanjutnya. siapa yang menggunakan sistem informasi pemasaran pada perusahaan. Sistem ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dalam pengambilan keputusan. Di dalam sana, sistem perusahaan diperlukan pemasaran yang baik dan berorientasi ke masa depan. Artinya bahwa perusahaan mampu melaksanakan perluasan produk,
perubahan strategi dapat mengantisipasi berbagai keadaan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, mampu menanggulangi berbagai kekurangan, sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Supplier memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam rantai supply produk untuk konsumen, baik itu barang maupun jasa. Selanjutnya yaitu mengenai informasi apa yang didapat dari sistem informasi pemasaran. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Dan juga banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan, dan lain sebagainya. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.